kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Untuk pertemuan sekarang, Bapak ngecek dulu kameranya. Ada yang tidak hadir? Siapa saja? Gandhi. Ada lagi? Gandhi apa? Terus ada lagi siapa? Ada lagi apa? Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar materi statistika. Bab yang akan atau materi yang akan kita pelajari adalah materi penyajian data frekuensi, di mana kita akan belajar membuat tabel dan kelompok. Yang berikutnya kita akan mengambil histogram dan poligon. Jadi pada pertemuan sekarang kita target dari pembelajaran sekarang kita akan belajar 3 materi ini. Tabel data distribusi data kelompok, yang kedua histogram, yang ketiga poligon. Nah, dalam pembelajaran matematika, terutama penyajian data distribusi kelompok, penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Misal, saat kita melihat presentasi diskon, itu adalah hasil analisis dari penjualan rekat. Dan berikutnya, begitu juga dengan prediksi perkiraan cuaca, itu melibatkan data histogram untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Jadi statistika ini berfungsi untuk meningkatkan atau bermanfaat untuk membuat keputusan atau prediksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik setelah hasil pembelajaran ini, peserta didik mampu menjadikan data distribusi frekuensi dengan benar. Yang berikutnya, peserta didik membuat penyajian data distribusi frekuensi dengan berbagai metode seperti tabel, poligon, dan histogram. Begitupun yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis presentasi data-data yang disajikan. Nah, Bapak tanya untuk kegiatan yang pertama, apa yang dimaksud dengan data? Dan diberikan contohnya. Apa yang kalian ketahui tentang data dan contohnya? Ada yang tahu apa? Data adalah ukuran karakter. Ada yang lain? Ukuran informasi. Ada lagi yang lain? Jadi kalau satu kelas ini, kelas 103 itu bisa dianggap data itu karena mewakili jumlah keseluruhan. Pada jumlah data ini seperti itu ya. Nah, cara mengumpulkan data seperti apa? Cara melakukan observasi. Melakukan observasi. Menyebar angket. Ada lagi? Menyebar angket, wawancara. Kalau yang kita kelilingkan, yang misal kamu suka disensus untuk sensus termasuk untuk mencari data nggak? Nah, itu juga sensus juga bisa untuk mencari contoh data yang diberikan, contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram apa? Data absensi. Ada lagi? Data perekonomian. Ada lagi? Data absen, data perekonomian. Ada lagi? Data jumlah penduduk. Kalian pernah misal ke puskes, suka melihat data? Ada? Nah, itu juga ada penjajian. Berarti data apa kalau yang ke puskes? Data apa yang di puskes? Ada data bayi, ya, ada data yang lainnya. Ya.
Apa yang kalian ketahui tentang selain bentuk diagram batang? Ada lagi apa lagi yang dilihat dari selain diagram batang apa? Diagram lingkaran, terus diagram garis. Ya. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran kita di awal. Nah, jadi semua itu, nah kita harus tahu bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, cara mengolah data dan menghasilkan data dari semua data-data yang berbentuk angka. Biar tahu manfaatnya, yang pertama kalian bisa membaca data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan data yang dibuat atau disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini atau kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar menggunakan metode PBL atau program based learning, di mana tahapannya akan kita pelajari itu tahapannya yang pertama orientasi terhadap masalah, yang kedua kalian akan menyelesaikan dalam kegiatan kelompok, yang ketiga Bapak akan melakukan pembimbingan kepada kalian dalam melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil karya yang nanti dibuat dari masalah yang Bapak sajikan. Yang terakhir kalian akan menganalisis atau menjawab evaluasi untuk menguji kemampuan pribadi. Ya. Itu tahapan dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak ada permasalahan yang perlu kalian pahami. Ini Bapak kemarin ngambil data yang kalian tentang data tinggi badan. Coba apa yang kalian ketahui dari data tersebut? Coba dilihat dari data tinggi badan. Apa yang kalian ketahui dari masalah yang Bapak sampaikan? Coba diamati dulu apa yang kalian ketahui dari data yang ditulis. Amati, pahami apa sih yang diketahuinya. Siswa kelas 10 adalah rekan dengan tinggi badan 180 cm. Oh, Rehan yang tinggi badannya 180 cm. Ada lagi yang lain yang diketahuinya apa? Nah, hanya tahu dari data yang di sini Rehan tingginya 180. Yang lain ada lagi? Dan data siswa yang pendek di kelas 10 juga adalah Oh, ya terus. Ya. 150. Berarti kalian tahu data yang tingginya ada, data yang rendahnya ada. Nah, cuma susunannya kira-kira urutan keduanya mana? Urutan ketiganya mana? Nah, itu gambarannya seperti itu. Ini masalahnya. Ada lagi yang lain. Jadi data di sini kalian hanya tahu berarti yang tinggi sama yang rendah harus dilihat dulu ya. Ya, harus dilihat dulu posisinya. Yang dari ketahui hanya tahu data tinggi dan rendah. Ya, Bapak saja dari yang di sini. Nah, dari permasalahan tersebut kalian ketahui data tingginya berapa, data rendahnya berapa. Nah, kalian apakah masalah tersebut bisa disajikan dalam daftar distribusi frekuensi? Silakan nanti kalian kerjakan dalam materi yang Bapak akan kasih. Berarti silakan.
kalian. Yang kedua yang tadi Bapak sampaikan, silakan kalian berbentuk dulu kelompoknya. Silakan kerjakan LKPDJ. Silakan diketik, dibacakan, diketikin. Nanti tinggal digabungkan ke data kelompok yang ada. Masukkan ini tinggi nilai datanya berapa? 33. Visi 33, lanjut 33, terus data terakhir bacakan urutannya ini ke sini. Dibaca, ini masukkan satu-satu, nanti kelihatan urutannya akan jadinya. Yang ini untuk memasukkan data. Nah, ini masukkan dulu data yang ada dari soal. Nah, dari soalnya dimasukkan, ulang sini. Angkanya berapa? Lihat sini. Nah, ini contoh 19. Apa ini dulu lagi? Yang ini nanti nomornya menunggu ini jadi garis saja dulu. Terus masukkan datanya dulu. Nah, ini diisi dulu. Nah, buat patokan ini bukunya dibuka. Bukunya dibuka, patokannya kalau di sini ini udah rumusnya di bawah statistika dibuka. Kalau udah ada, tinggal nanti gambarnya digambar ke sini hasil lahirnya berapa. Nah, ininya boleh dikasih warna. Dengan kurangi 5, dengan kurangi 1. Nah, jawabannya juga ke sini sama. Nah, lihat yang itu, lihat cari tabel yang histogramnya. Nah, yang ini tabelnya udah jadi. Robah itunya biar nanti gambarnya sama dengan yang manual. Biar ganti jadi dengan sama gambar yang manual biar jadi. Nah, yang ininya dirobah. Kalau nilai tengah untuk yang ini di histogram kalau biar aja ya. Kalau ini mau digaris boleh di sini. Jadi ini di atas. Ini namanya. Biar warnanya. Oh, jadi hijau. Terus mau jadi apa lagi? Tengah-tengahnya mau diganti boleh. Warnanya. Tingginya berapa? 7 itu. Apakah yang rehat tuh? Oh, coba. Angka akan diketik berarti hatinya ketemu sama pakai Excel aja. Udah ada, itu silakan ke depan. 17. Provinsi 1, 5, program lagi. Programnya berarti di bawah tercatat. Ya, siapa yang mau presentasi duluan yang sudah beres? Gambarnya sudah ada, yang ini kalau udah, silakan mau kelompok yang mana dulu? Mau kelompok histogram. Oh, silakan nanti diambil itu datanya, laptopnya mana? Udah ada, itu silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat tabel histogram dari data tanggal lahir siswa 10-3. Intervalnya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Frekuensi dari 1 sampai 5, 7. Frekuensi dari 6 sampai 10, 4. Dari 11 sampai 15, 9. Dari 16 sampai 20, 9. Dari 21 sampai 25, 3. Dari 26 sampai 30, 5. Jumlah 33. Jadi untuk membuat program kita memerlukan di bawah yaitu 0,5
menggunakan aplikasi SPSS dan menghasilkan data berikut. Hasilnya sama berarti. Ya. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok yang tergabung atau kelompok yang lain dengan penggunaan aplikasi SPSS dan cara manual, hasilnya tetap sama. Ada? Ya, kalau tidak ada berarti terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang ini sudah melakukan. Silakan dengan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil data poligon dari kelas 3 kepada pemateri di kelas. Jadi, interval dari 1 sampai 5 memiliki frekuensi 7, 6 sampai 10 memiliki 4, 11 dan 15 memiliki 5, 16 sampai 20 memiliki 9, 21 sampai 25 memiliki 2, 26 sampai 30 memiliki 5, dan jumlah seluruhnya 33. Jadi kata poligon tersebut memiliki nilai tengah, yaitu 3, 8, 13, 18, 23, 28, dan 33. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk ini ada yang ditanyakan? Harus mencari karena berbeda dengan sobrak. Kalau sobrak kita harus mencari di bawah atau di atas. Kalau poligon kita kan harus mencari di tengahnya. Jadi kalau poligon itu nggak pakai di atas, jadi cuma dari saja. Ya berarti untuk histogram poligon kalian berarti perbedaannya kalau histogram pakai tepi bawah, batas bawah atau tepi bawah, kalau poligon pakainya ke di tengah, jadi gambarnya patokannya. Ya. Kalau ada yang lagi yang ditanyakan, jangan sama. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berarti kita kasih upload untuk teman kita yang hasil mempresentasikan data kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Ini mau ditempel, biar nanti kita perbandingan yang bedanya dengan kelompok itu, silakan ditempel itu. Kelompok 1 juga boleh ditempel. Ya, datanya biar nanti ketahuan mana yang paling menarik. Satu lagi yang untuk perwakilan dari kelompok histogram dan poligon ke depan. Silakan teman-teman kelompoknya atau teman yang lainnya, karena Bapak melakukan penilaian itu dari hasil presentasi, juga dari kerjasama kelompok, serta bimbingan bareng. Jadi kalian dinilai dari sama Bapak itu dari hasil presentasinya apa, terus kerjasama kelompok dalam mereka itu dinilai termasuk dalam penilaian pembelajaran. Jadi silakan kalau yang aktif tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pemateri. Nah, ini ada interval 1 sampai 5 frekuensinya 7, interval 6 sampai 10 frekuensinya 4, 11 sampai 15 frekuensinya 5, 16 sampai 20 frekuensinya 9, 21 sampai 25 frekuensinya 3, 26 sampai 30 frekuensinya 5, jadi jumlahnya 33. Sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk memasukkan data-data dari kelas 3 dan dihasilkan gambar seperti ini. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang ingin melakukannya? Berapa nilai titik tengah dari data tersebut? Artinya mungkin titik
titik tengah kelas pertama atau titik tengah yang ditentukan lihat. Jadi gambarnya boleh kelas pertama, boleh kelas 2, boleh kelas 3. Titik tengahnya berapa? Lihat saja ya, diambilnya seperti ya. Yang lihatin dua-duanya. Nah ini kan yang poligon. Kamu ambil aja dari sini titik tengahnya berapa? Nah, dari sini ya, gambar ya. Ini yang poligon kan ini. Kamu titik tengahnya berapa? Ini di belakangnya. Titik tengahnya berapa? Tiga, terus itu untuk kelas pertama. Ya, kelas kedua berapa? 8. Nah, itu titik tengahnya. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat teman saya. Terima kasih. Nah ini tadi tiga-tiganya kita sudah menampilkan. Yang satu pakai media karton, yang satu pakai SPSS, yang satu pakai Excel. Itu membantu kalian dalam penyelesaian pekerjaan untuk pencarian data. Nah ini kalian sudah kerjakan dalam bentuk kelompok. Data yang ini biar kalian lebih paham lagi, silakan nanti kerjakan dalam bentuk pribadi masing-masing. Jadi bagi data ya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit untuk mengerjakan hal ini. Silakan dikumpulkan. Tetap berdiri, kumpulkan tempat saja. Di akhir pembelajaran sekarang kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Kesimpulannya apa? Kita dapat mengetahui cara menjadikan dana dengan program poligon dan subpoligon untuk mempermudah penggunaan tersebut. Tadi berarti kita sudah belajar membuat data histogram sama poligon. Pakai bahan-bahan apa saja tadi berarti? Ya. Ada pakai bantuan apa tadi yang ditampilkan? Kelompok kileman, kelompok ini pakai bantuan apa? Itu pakai bantuan apa? Jadi kesimpulannya apa? Stop. Pakai bantuan apa tadi itu? Excel, terus SPSS sama pakai kertas karton. Nah, jadi kalian kalau paham materi, jadi sekarang baru materi penyajian data. Data itu baru disampaikan dalam bentuk tabel, histogram, sama poligon. Itu baru penyajiannya saja. Nah, aplikasi yang mudah, jadi kalau aplikasinya mudah itu yang pakai karton itu juga sama. Pakai SPSS juga ketemu, cuman agak panjang ya ngetiknya. Kalau pakai Excel kita tahu jalan
jalan alur dimulai awal sampai akhir ini. Nah, kira-kiranya apa saja dari hasil penyajian, dari hasil pelajaran yang kali ini, kalian bisa tahu apa kira-kiranya pembelajaran ini yang bermakna buat kaliannya apa? Bermaknanya apa? Bisa menggambar dengan bantuan atau tahu bisa menggambarkan menampilkan grafik dengan bantuan Excel, SPSS sama karton. Terus pembelajaran ini kira-kiranya menarik nggak? Menariknya apa? Jujurnya apa? Menariknya dari apa? Menariknya dari? Oh, tak tahu tanggal orang lain. Wow, berarti nanti kalau ulang tahun berarti ketahuan ya tanggalnya berapa. Ya, minimal lain tadi kalian bisa tahu tanggal orang lain. Terus kalian kalau disuruh ke depan tadi buat apa kira-kiranya? Manfaatnya? Meningkatkan keberanian diri. Yang tadinya mau malu-malu walaupun tidak bisa ya dipaksakan. Nah, itu manfaat buat kalian. Jadi kalau pembelajaran PPL ini ya belajar kalian bisa mempresentasikan ya, walaupun tadinya tidak bisa ngomong atau tidak bisa apa, wayahna. Nah, dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa nyambung dengan materi programnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan nanti pas kegiatan berikutnya kalian bisa lebih paham tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kalau sekarang penyajian, nanti belajar tentang pemusatan data, ya, belajar mencari mean, modus, dan median. Dan nanti belajar itu, ya, kira minggu depan akan belajar materi itu. Mungkin itu yang akan kita berikan. Tadi di awal kita pakai doa dan di akhir silakan KM pimpin doa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa lebih baik lagi di kedepannya. Ya, kalau yang belum paham nanti ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Silakan KM pimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan mengakhiri kegiatan dibikin kegiatan. Sama Pak. Terima kasih, sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.